Hai adik-adik, pernah melihat benda-benda ini di sekitar rumah kita? Benda-benda ini adalah contoh-contoh dari bentuk bangun ruang. Nah, mari kita pelajari apa itu bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang atau volume atau isi dan juga sisi-sisi yang membatasinya. Bangun ruang dibagi menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Di pembelajaran kali ini kita akan bahas bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar yaitu bangun yang sisi-sisinya dibatasi oleh bidang-bidang berbentuk datar. Jadi kalau salah satunya ada yang lengkung, dia tidak dikatakan bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar ada 4 macam. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, yang keempat ada limas. Yang pertama akan kita bahas yaitu kubus. Banyak benda-benda berbentuk kubus yang sering kita temui di sekitar lingkungan kita. Contohnya yaitu kotak televisi, kemudian ada juga Rubik. Itu contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk mempermudah, kita akan menentukan bagian-bagian dari kubus. Ibu akan kasih nama dulu. Jadi kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Bagian-bagian dari kubus ini ada yang namanya sisi atau bidang. Di pelajaran sebelumnya, mungkin di materi bangun datar, ada yang disebut sisi. Kalau bangun datar bentuknya persegi seperti ini, biasa kita sebut sisi adalah garis yang ini. Tapi untuk pelajaran bangun ruang, sisi adalah bagian dari bentuk perseginya ini. Sekarang kita perhatikan, dalam kubus ini kita hitung berapa jumlah sisinya. Yang pertama ada bagian depan, kemudian belakang, kemudian ada kanan, ada kiri, atas, dan juga bawah. Jadi jumlahnya ada 6 buah sisi. Nah, kubus memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Jadi luasnya semua sama. Jumlah sisinya ada 6. Selanjutnya ada yang namanya rusuk. Rusuk itu bentuknya garis. Rusuk sebagai tiang-tiang dari kubus ini, kerangkanya. Nah, di sini kita hitung ada berapa jumlah garisnya. Ada garis AB, nih, lihat yang bentuknya horizontal, AB, DC, EF, HG. Jadi yang horizontal ada 4, kemudian yang berdiri tegak vertikal ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada yang miringnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah dari rusuknya ada 12. Jumlah rusuknya ada 12. Nah, selain sisi sama rusuk, ada lagi yang kita sebut diagonal bidang. Di sini bidangnya berbentuk persegi. Jadi kita buatkan di sini diagonal bidang adalah garis yang menyeberang dari ujung titik B ke ujung titik G. Jadi satu bidang ada 2 buah garis diagonal. Dalam satu bidang ada 2 buah garis diagonal. Di sini bidangnya ada berapa? Ada 6 kan, bidang atau sisi tadi. Ada 6, jadi kalikan saja. Masing-masing bidang ada 2, jadi total diagonal bidangnya ada 12. Jumlah diagonal bidang ada 12. Oke. Kemudian selain diagonal bidang ada lagi diagonal ruang. Garis diagonal yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tapi dia tidak dalam satu bidang. Jadi dia berseberangan. Kita lihat contohnya di sini ada titik B dengan
dengan H. B ini kan titiknya ada di sisi atau bidang bagian depan. Nah, H ini ada di bidang atau sisi bagian belakang. Jadi titiknya ini berseberangan. Kita tarik garisnya. Garis H ke B itu disebut dengan diagonal ruang. Selain HB ada lagi garis yang lain, yaitu A ke G, kemudian D ke F, C ke E. Jadi jumlah diagonal ruangnya ada 4. Jumlah diagonal ruangnya ada 4. Selain diagonal ruang, ada yang namanya bidang diagonal. Lain dengan diagonal bidang. Bidang diagonal itu bidang di dalam kubus ini yang memotong kubus menjadi 2 bagian secara diagonal. Bidang diagonal, kita lihat. Di sini ada garis diagonal. Di bidang sebelah kanan kita tarik garis yang sejajar lagi, tapi di bidang yang sebelah kiri atau di sisi yang sebelah kiri. Kita arsir. Nah, bagian yang diarsir itu kita sebut sebagai bidang diagonal. Jumlah bidang diagonalnya ada 6. Sisanya kalian bisa cari sendiri nanti. Dan satu lagi ada yang namanya titik sudut. Titik-titik yang membentuk sudut pada bangun kubus ini. Ini titiknya ada A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi jumlah titik sudutnya ada 8. Inilah bagian-bagian dari bangun ruang kubus. Yang pertama ada sisi, kemudian rusuk, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, dan titik sudut. Selanjutnya kita akan menghitung volume dari kubus ini. Kalau misalnya kita menghitung bangun datar, kita punya garis ini kita akan sebut sebagai sisi. Nah, di bangun ruang kita sebut garis ini adalah rusuk atau dilambangkan dengan R. Ini rusuk, ini rusuk. Selanjutnya kita akan menghitung volume dari kubus ini. Luas alas dikalikan dengan tinggi. Oke. Rumus umumnya itu luas alas dikalikan tinggi. Nah, luas alas, alasnya di sini berbentuk persegi. Jadi luas alasnya yaitu R dikalikan dengan R. Nah, tingginya juga sama. Tingginya adalah R. Jadi dikalikan lagi dengan R. Maka volumenya adalah R dikali R dikali R atau R pangkat 3. Kemudian kita akan menghitung luas permukaan atau ibu singkat LP ya. Luas permukaan. Semua permukaan kubus ini berbentuk persegi. Jumlah dari permukaan kubus yaitu ada 6. Luas permukaan yaitu jumlah dari sisi kubus ini dikalikan dengan luas permukaannya. Karena di sini jumlahnya ada 6, sisi dari kubus itu ada 6, maka kita kalikan dengan luas dari sisi tersebut. Sisinya berbentuk persegi. Jadi luas persegi yaitu rusuk dikali rusuk. Ya, ingat ya, di sini lambangnya sudah diganti, penamaannya sudah diganti, bukan lagi sisi tapi rusuk. Jadi luas dari persegi ini adalah rusuk dikali rusuk. Maka luas permukaannya bisa ditulis 6 dikali R pangkat 2. Ini untuk luas permukaan dan volumenya. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Ini ada contoh soal. Sebuah kotak mainan berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 20 cm. Hitunglah volume dari kotak mainan tersebut. Nah, misalkan di sini ini bentuk kotak mainannya. Kotak itu memiliki panjang rusuknya 20 cm. Jadi di sini panjangnya 20 cm, kemudian rusuk yang lain juga akan sama 20 cm dan rusuk
yang merupakan tingginya juga sama 20 cm. Kita tulis dulu di sini. Diketahui panjang rusuknya yaitu 20 cm. Di sini panjang rusuknya yaitu 20 cm. Kemudian yang ditanya adalah volume. Nah, kita kan sebelumnya sudah tahu apa itu rumus volume, yaitu R pangkat 3. Jadi tinggal kita jawab volume. Kita tuliskan dulu rumusnya R pangkat 3, yaitu R-nya berapa? Rusuknya adalah 20. Jadi kita pangkatkan 3. 20 pangkat 3 artinya 20 kali 20 kali 20. Hasilnya 8.000 cm kubik. Jadi volume dari kotak mainan itu adalah 8.000 cm kubik. Itu saja penjelasan dari Ibu hari ini. Jangan lupa setelah ini diklik ada soal latihannya dan dicoba. Berikut adalah soal yang bisa kalian coba untuk latihan. Yang pertama diberikan kubus ABCD EFGH. Kalian tuliskan semua bagian-bagian dari kubus di atas. Oke, jadi kalian tuliskan sisinya apa saja, rusuknya apa saja, sampai dengan titik sudutnya. Kemudian yang kedua, ada soal cerita sebuah kotak makan berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 10 cm. Kalian hitung yang pertama yaitu volumenya, yang kedua luas permukaannya. Selamat mencoba dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.